Ya, pemirsa, untuk informasi terkini terkait arus balik Lebaran, kita akan bergabung dengan rekan kami Hadisti Arifah di rest area kilometer 164 Cipali Majalengka, serta di Lami di kilometer 62 Karawang, Jawa Barat. Kita akan menyapa Hadisti terlebih dahulu terkait arus balik di rest area 164. Seperti apa di sana, Hadisti? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cipali pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan masih terus mengalir dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang 2, yang mana memang terjadi peningkatan secara signifikan pada hari ini dibanding dari hari sebelumnya. Berdasarkan data dari pengelola ruas tol Cipali ini, dari pukul 00 hingga pukul 8 pagi tadi tercatat lebih dari 26.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 10% jika dibandingkan pada hari kemarin di waktu yang bersamaan. Nah, hingga hari ini terlihat lalu lintas masih ramai, masih lancar dan juga kondusif. Tidak terjadi ketersendatan ataupun juga kemacetan di sepanjang ruas tol Cipali ini. Nah, terkait rekayasa lalu lintas pun hingga saat ini one way atau satu arah masih diberlakukan. Ini juga efektif untuk dapat mengurai kepadatan dan juga kemacetan yang sempat terjadi seperti di hari atau sekitar 2 hari yang lalu. Nah, one way ini memang sudah diterapkan sejak dari 3 hari terakhir, yang mana ini berlaku mulai dari ruas tol 263 tol Pejagaan Pemalang hingga ke kilometer 70 Cikatama. Dan kemudian juga terkait di rest area tempat saya melaporkan saat ini adalah rest area 164 tol Cipali, juga terpantau kondusif, tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan pada siang hari ini di sini, karena memang untuk volume kendaraan pada siang hari ini tampaknya jauh lebih landai jika dibandingkan pada hari sebelumnya yang sempat terjadi penumpukan kendaraan, dan ini juga menyebabkan banyak kendaraan yang berhenti di bahu jalan, dan ini juga tentu menjadi penyebab dari padat dan juga macetnya lalu lintas. Nah, tapi untuk aturan yang diberlakukan di rest area ini juga masih diterapkan secara situasional, yakni maksimal durasi hanya 30 menit agar pengemudi ini dapat bergantian dengan pengemudi lainnya untuk beristirahat dan mampir di rest area ini, sehingga ini dapat mengurangi kondisi kepadatan ataupun juga penumpukan kendaraan di rest area KM 164 tol Cipali ini. Pram? Baik, Hadisti, dari rest area 164 Cipali, pemirsa, kita akan bergeser ke kilometer 62 Karawang. Ada di Lami di sana. Selamat siang di Lami, bagaimanakah suasana terkini arus balik di sana saat ini? Selamat siang, Pram dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di kilometer 62B tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar sejak pagi hari, baik itu di ruas tol maupun di kawasan rest area. Tidak ada kepadatan atau antrian kendaraan di pintu masuk ataupun pintu keluar rest area. Dan kalau kami pantau, Pram, di sekitaran lahan parkir ini juga masih banyak lahan parkir yang kosong, artinya memang masih terpantau kondusif ya rest area kilometer 62 ini. Nah, untuk volume kendaraan pada siang hari ini yang melewati atau melintasi tol kilometer 62 menuju ke arah Jakarta, ini kiranya ada 1.500 hingga 2.000 kendaraan per jamnya yang melintas. Nah, kalau dibandingkan memang jumlahnya ini lebih menurun ya dibandingkan pada 2 hari lalu yang bisa mencapai 6.000 kendaraan per jamnya. Karena kalau untuk di kilometer 62 ini jam-jam teramai yakni pada sore hari hingga pada malam hari atau kiranya pada pukul 8 malam. Nah, biasanya kalau malam hari di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek ini dilakukan sistem rekayasa buka tutup rest area, karena melihat juga apabila memang volume kendaraan terus meningkat, nantinya dari pihak petugas ini akan menutup rest area. Namun kalau untuk pagi hari atau siang hari biasanya situasi kondusif, Pram dan juga pemirsa. Kemudian kami juga pantau ya untuk rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow memang sudah tidak diberlakukan dari 2 hari yang lalu, di mana ini artinya untuk volume kendaraan terpantau kondusif, yang kalau misalnya kita melihat nantinya kontraflow
akan diberlangsungkan secara tentatif begitu ya, melihat volume kendaraan. Kalau volume kendaraan berada di atas traffic counting-nya, yakni 5.500 kendaraan, maka biasanya pihak kepolisian dan juga jasa marga melakukan rekayasa kontraflow. Namun begitu, untuk saat ini, untuk one way, Pram dan juga pemirsa masih diberlangsungkan ya dari kilometer 263 ke kilometer 70 dalam mengantisipasi kepadatan. Karena berdasarkan data yang kami dapatkan, dan data proyeksi bahwa masih ada kiranya 900.000 kendaraan yang kembali ke Jakarta dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan, terutama diprediksi akan terjadi kepadatan pada sore dan juga malam hari ini, sehingga tadi rekayasa arus lalu lintas one way masih terus dibuka begitu ya untuk mengantisipasi adanya kepadatan. Nah, dapat kami informasikan juga dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik, hendaknya untuk selalu mengecek kondisi kendaraan. Apabila lelah, bisa beristirahat di rest area. Namun ingat, untuk beristirahat sekitar 30 menit agar nantinya tidak ada penumpukan kendaraan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Pram. Ya, Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Tol Jakarta Cikampek, dan tadi sebelumnya ada Hadisti Arifah langsung dari kawasan rest area Tol Cipali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, teman-teman. Ya, pemirsa, hari terakhir libur Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan terlihat dari arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memadati ruas tol Cipularang Purwakarta pada pagi tadi. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus wisata. Meski libur Lebaran hampir usai, namun masih banyak masyarakat yang ingin berwisata ke kawasan Bandung dan sekitarnya. Sementara arus balik dari Bandung menuju Jakarta masih terpantau lengang. Sementara di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa, arus lalu lintas pun terpantau lengang. Kepadatan kendaraan sudah tidak nampak di kedua arahnya. Sebagian besar pemudik sudah meninggalkan wilayah Jawa Tengah pada puncak arus balik gelombang pertama. Sementara puncak arus balik gelombang kedua diprediksi terjadi pada hari ini. Sementara itu, pemirsa, Korlantas Polri menyatakan malam puncak arus balik gelombang kedua di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta terpantau lancar. Hal tersebut diungkapkan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho usai meninjau rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek pada kemarin malam. Jadi langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Tadi kami mendampingi beliau memastikan untuk arus balik khususnya Bako ini ke Merak cukup bagus, terkendali, tidak ada penumpukan. Beliau sangat senang sehingga memerintahkan kami untuk memantau arus balik khususnya di Alteri. Alteri tadi saya memerintahkan 2 PJU kami untuk cek Alteri. Alteri memang cukup padat, tetapi sudah kita kelola dengan baik. Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kasatlantas turun semuanya untuk mengelola di Alteri khususnya Pantura termasuk Pantai Selatan, karena kami masih melakukan one way tahap pertama dan one way tahap kedua presisi. Jadi hasil monitoring hari ini guna menjamin kelancaran dan keselamatan arus balik, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung menjajal kualitas infrastruktur tol Trans Jawa dengan menyetir sendiri. Konektivitas tol Trans Jawa saat ini berada dalam performa optimal guna melayani ratusan ribu kendaraan yang kembali menuju ibu kota. Pantauan rutin terus dilakukan untuk memastikan standar layanan jalan bebas hambatan tetap terjaga. Dalam tinjauan dari Kalingkangkung hingga Brebes, Menteri PU mengapresiasi kualitas jalan yang dinilai mulus, terutama pada bagian bahu jalan. Namun catatan pada sambungan jembatan di ruas Brebes dan Cipali langsung mendapat instruksi perbaikan kilat guna menjamin kenyamanan pengendara. Oke ya Pak. Oke. So far bagus. Saya kaget tadi. Saya lewat
Saya coba di di bawah jalan, kecuali tadi yang dekat 2000 itu doang, yang lain smooth. Yang lain smooth ya, jadi secara umum smooth. Sekarang alhamdulillah. Kemarin sempat saya komplain di Cirebon ya, Cipali ya. Tapi sudah dibetulin. Sudah dibetulin ya. Ini harus. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni siang ini relatif lengang. Kondisi ini berbeda dibandingkan pagi tadi yang sempat mengalami peningkatan. Arus lalu lintas Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan siang ini relatif lengang. Kondisi ini berbeda dengan pagi tadi yang sempat terjadi peningkatan volume kendaraan. Petugas gabungan terus melakukan pengaturan arus lalu lintas serta mengoptimalkan pelayanan penyeberangan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Dan di hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Kemudian kami dapat sampaikan juga bahwa jumlah pemudik yang sudah kembali ke lintasan Sumatera Jawa sampai dengan H+6 pukul 23.59, jumlah penumpang adalah 713.702 orang, di mana ini adalah 79% dari total traffic arus mudik. Sehingga sisa penumpang yang belum kembali adalah sebanyak 185.162 orang, 21%. Ya pemirsa, ribuan kendaraan pemudik mengular sepanjang 10 km di pintu keluar tol Pejagaan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah pada Minggu dini hari tadi. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai kilometer 275 di Kabupaten Tegal hingga kilometer 265 tol Pejagaan Pemalang di Kabupaten Brebes sepanjang 10 km. Banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan membuat arus lalu lintas semakin tersendat. Sejumlah pemudik mengatakan antrian kendaraan terjadi sebelum tol Semarang. Namun memasuki Tegal hingga Brebes, kendaraan nyaris tak bergerak. Kepadatan diperkirakan terjadi hingga Minggu malam seiring berakhirnya libur lebaran anak sekolah. Situasi lalu lintas arus balik di gerbang tol Cikatama terpantau ramai dan lancar pemirsa. Rekayasa one way lokal diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Gerbang tol Cikatama ramai dan lancar pada pagi ini. Skema lalu lintas one way lokal diberlakukan dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Sementara rekayasa kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi hari ini. Ya pemirsa, skema kontraflow sudah tidak diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 47 karena volume kendaraan sudah berkurang. Pantauan arus lalu lintas pun ramai lancar. 2,5 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta dalam periode arus balik 2026 dan angka ini masih 73,53% dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan yang kembali ke Jakarta. Artinya masih ada 26,47% kendaraan yang belum kembali. Sehingga diprediksi puncak kepadatan akan kembali terjadi di ruas tol Trans Jawa pada hari ini 29 Maret 2026. Namun hingga pagi tadi pemirsa belum terlihat adanya kepadatan volume kendaraan. Arus lalu lintas di ruas tol kilometer 62 pun ramai lancar. Sudah tidak ada rekayasa lalu lintas kontraflow yang dilakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 mengingat situasi arus lalu lintas dan volume kendaraan kondusif.